Halo Sobat Muslim, balik lagi sama aku, guru kesayangan se-Indonesia, Buling. Mantap jiwa. Udah kepanjangan. Siapa di sini yang nggak mau bahagiain ibunya? Ya nggak mungkin nggak ada kan, pasti pada mau banget kan. Nah, kali ini Sobat Muslim masih cerita yang berkaitan dengan ibu. Kali ini ada kisah mengharukan dan inspiratif dari seorang pengamen loh Sobat Muslim, dari seorang pengamen yang akan membahagiakan ibunya. Oke Sobat Muslim, membahagiakan ibu bisa jadi adalah cita-cita semua anak yang ada di muka bumi. Betul? Setuju ya? Seperti apa yang dilakukan oleh pengamen bernama Slamet Effendi asal Probolinggo ini. Kita panggil saja Slamet ya Sobat Muslim. Kisah kali ini aku beri judul Naik Haji Hasil Uang Ngamen. Udah kebayang banget dari judulnya, Naik Haji Hasil Uang Ngamen. Iya betul, pria yang tiap hari mengamen itu akhirnya bisa memberangkatkan ibunya haji setelah menabung 10 tahun. 10 tahun Sobat Muslim. Nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan. Kebayang banget ya, panjang banget 10 tahun. Kira-kira berapa nominalnya yang harus ditabung supaya setelah 10 tahun itu bisa terwujud untuk memberangkatkan haji? Ternyata Slamet menyisihkan sekitar 20-25 ribu dalam kurun waktu tersebut. Bayangin Sobat Muslim, dari nominal yang kita lihat kayaknya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu berarti kalau kita cuma ngelihat si 20 ribu atau 25 ribunya, tapi setelah ditabung selama 10 tahun, Slamet akhirnya bisa memberangkatkan haji ibunya. Tapi nggak sampai situ, ada hal yang akan lebih mengejutkan lagi Sobat Muslim. Nah, melansir dari sebuah sumber media, Slamet itu adalah seorang pengamen di pintu tol keluar Leces. Oke. Pokoknya aku maaf banget kalau saya ada salah penyebutan ya Sobat Muslim ya. Di pintu tol keluar Leces, Pasuruan, Probolinggo atau yang biasa disebut dengan Paspro. Iya, Paspro. Nah, tiap harinya Slamet ini pergi ngamen seusai subuh dengan berjalan kaki. Jadi setelah selesai subuh itu langsung berangkat ngamen, lalu pulang dulu pas zuhur untuk makan siang. Kenapa aku bilang pulang dulu? Kenapa harus pulang dulu? Karena ternyata Mas Slamet ini itu berangkat ngamen setelah subuh dan pulangnya itu jam 10 malam. Jadi bener-bener seharian dari pagi buta sampai ketemu gelap. Nah, pada tahun 2018, Slamet ini udah mendaftarkan ibunya untuk pergi haji. Jadi sudah didaftarkan Sobat Muslim dari tahun 2018. Lalu ini yang aku bilang mencengangkan, ternyata pada tahun 2020 Slamet juga daftar untuk berangkat haji dengan biaya sebesar 25 juta. Mungkin kalau dari kasarnya, dari cuma sekedar kelihatannya, kok bisa ya nominal 20 ribu sampai 25 ribu yang dihasilkan dari hasil ngamen, tapi bisa terkumpul sebanyak 25 juta. Itulah istiqomahnya menabung Sobat Muslim. Jadi Slamet ini pernah cerita, saya nabung 10 tahun, jadi tiap hari nabung ke ibu 20 ribu sampai 25 ribu. Nah, ini menjadi kunci juga, ibunya amanah ngejaga tabungan 25 ribunya sampai 10 tahun. Terkumpul lah bisa berangkat haji dua-duanya. Nah, ternyata sedangkan ya kalau misalnya masih ada sisa, Slamet itu tetap menggunakannya untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masya Allah, luar biasa banget ya. Nabung untuk memberangkatkan haji orang tuanya bisa, memberangkatkan haji dirinya sendiri juga iya. Dan kalau masih ada sisa, masih digunakan juga untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masya Allah. Melanjutkan cerita dari Slamet itu pernah bilang tabungannya disimpan sama ibu. Kalau sudah banyak, uang recehan yang ditabung tadi baru ditukarkan ke toko. Kata Slamet seperti itu. Seperti yang dilansir dari sebuah sumber media lah. Nah,
sama ibunya Slamet ini, tabungan-tabungan recehan ini itu disimpan di tas kresek, di kantong kresek, dan disimpan di rumah sampai banyak, baru ditukarkan. Jadi dikumpulin dulu tuh sampai udah tertimbun, sudah banyak, baru kalau udah banyak ditukarkan ke toko gitu. Dan berulang seperti itu lagi, ngumpulin lagi dari nol, masih bentuknya recehan, udah banyak tukerin lagi ke toko, sampai akhirnya terkumpul puluhan juta untuk berangkat haji. Masya Allah. Kamu yang udah punya celengan yang mantep aja belum tentu segitu. Nah, menurut Yuyun ini adalah tetangganya Slamet. Menurut Yuyun, sebagai tetangganya Slamet, cita-cita memberangkatkan ibunya haji itu sudah menjadi tujuan Slamet dari kecil. Aduh, jangan mau kalah Sobat Muslim. Ayo, niatkan dan mulai nabung untuk segera haji juga. Jangan sampai kalah sama nominal 20.000, 25.000 dalam sehari yang bisa terkumpul sampai 10 tahun dan bisa memberangkatkan haji 2 orang loh. Nah, kenapa Mbak Yuyun ini bisa tahu bahwa ini adalah impian Slamet dari kecil? Karena ketika mendaftarkan ibunya dan ketika daftar untuk dirinya sendiri, Slamet ini diantarkan oleh Mbak Yuyun ini. Jadi Mbak Yuyun sebagai tetangganya itu yang mengantarkan Slamet untuk mendaftarkan haji. Soalnya kenapa diantarkan? Karena Slamet tidak bisa membaca maupun menulis karena ia sudah putus sekolah sejak SD. Nah, menurut Slamet juga mengkonfirmasi bahwa memang keinginannya untuk pergi haji bersama ibunya itu merupakan cita-citanya dari kecil. Meski dengan keterbatasan yang ia miliki, ia mengaku bersyukur banget karena keinginannya itu akhirnya bisa terwujud. Slamet selama ini diketahui memang tinggal berdua aja sama ibunya karena ayahnya telah meninggal dunia karena sakit. Jadi memang jadi semakin semangat juga Slamet untuk memberangkatkan haji ibunya karena memang hidupnya cuma tinggal berdua. Nah, sejak ditinggal ayahnya itu pada saat Slamet masih SD, akhirnya Slamet juga harus putus sekolah. Jadi sejak putus sekolah saat SD itu, Slamet sudah memutuskan untuk mengamen saja gitu. Nah, Slamet itu pernah cerita, saya pengen berangkat haji sama ibu. Semoga pihak terkait bisa bantu saya, harap Slamet gitu. Sebenarnya dari mulai Slamet itu memutuskan untuk mengamen waktu dia putus sekolah pas SD, saat dia ditinggal ayahnya, aduh ini kombo banget ya. Waktu Slamet ditinggal ayahnya, kemudian putus sekolah sejak SD, kemudian memutuskan untuk mengamen. Sebenarnya Slamet ini tuh tiap hari bingung mikirin setoran, gitu. Makanya ia tuh berangkat dari pagi sampai malam, dari abis subuh sampai malam, karena dia mikirin setorannya dulu, kemudian masih harus mikirin untuk tabungan naik hajinya, dan masih harus memikirkan untuk kebutuhan sehari-hari juga. Nah, Yuyun ini juga pernah cerita, Yuyun tetangganya Slamet tadi juga pernah cerita, dia ngamen emang dari pagi sampai jam 10 malam, pulang itu cuma di siang hari buat makan lalu berangkat ngamen lagi. Jadi memang sepanjang itu perjuangan Slamet untuk menabung, karena dia ngamen aja tuh bener-bener dari abis subuh sampai jam 10, karena ada 3 hal nih yang dipikirin, dari mulai setorannya, tabungannya, dan kebutuhan sehari-harinya. Jadi emang Masya Allah banget ya perjuangannya Slamet ini, dari mulai putus sekolah karena tinggal ayahnya, kemudian harus mengamen dari kecil, tapi perjuangan itu membuahkan hasil karena semenjak hasil ngamennya yang nominalnya 20.000 atau 25.000 itu dikumpulkan, akhirnya Slamet berhasil memberangkatkan haji setelah 10 tahun. Nah, waktu itu juga tadi udah aku sebutkan juga di sebelumnya, Slamet ini kan meminta Yuyun untuk mengantarkan daftar haji ya ke Kementerian Agama karena nggak bisa baca tulis. Tapi walaupun Slamet ini cuma bekerja sebagai pengamen yang memang penghasilannya itu tidak tetap atau tidak pasti, Yuyun sebagai tetangganya Slamet yang juga sebagai saksi perjuangannya Slamet mengamen dari kecil, itu mengaku kagum banget sama kegigihannya Slamet untuk mewujudkan cita-citanya pergi haji bersama ibunya. Jadi memang karena mereka hidupnya berdua juga, ibunya Slamet dan Slamet itu benar-benar saling menjaga
dari mulai sama-sama nabung bareng sampai akhirnya bisa memberangkatkan ibunya haji tuh Slamet bener-bener berjuang banget berdua sama ibunya. Wah Sobat Muslim, aduh, dengar orang yang udah bisa berangkat ke Tanah Suci, bisa berangkat untuk umroh atau pergi haji hasil dari nabung tuh membuat kalian termotivasi gak sih? Aku pribadi sih sebenarnya termotivasi banget ya. Karena kita yang udah punya penghasilan lebih dari Slamet aja tuh kadang nabung gak nyampe-nyampe. Kadang tuh nabung nggak sampai ke situ ya, nggak sampai puluhan juta ya, nggak kelar-kelar nabung aja nggak selesai-selesai. Tapi Slamet dengan istiqomahnya, walaupun nominalnya ya ampun aku udah 3 kali ngomong, nominalnya itu terbilang nggak besar, cuma 20.000 sampai 25.000, tapi karena istiqomah selama 10 tahun dan amanah dijaga banget itu tabungannya, pada akhirnya Slamet bisa memberangkatkan haji ibunya dan bisa berangkat sendiri juga. Waduh Sobat Muslim, semoga kita semua juga segera diundang ya untuk berangkat haji, untuk ke Tanah Suci, untuk umroh, amin. Bahkan bisa juga semoga bisa juga memberangkatkan orang tua kita juga yang sudah nikah, semoga juga bisa berangkat bareng mertuanya. Jadi biar sepaket juga gitu kayak Slamet gitu. Jadi berangkatin orang tuanya juga, berangkat sendiri juga. Nah, Sobat Muslim, selain kisah inspiratif perjuangan Slamet nabung 10 tahun demi berangkatkan ibunya haji, dia harus menunggu dan konsisten untuk menabung di nominal 20.000 tersebut. Setelah ini akan ada kisah inspiratif perjuangan seorang disabilitas. Aduh, ini relate sama aku sih sebagai penyandang disabilitas juga. Ini akan menjadi kisah yang menarik banget karena aku juga relate. Beliau adalah seorang penyandang disabilitas muda yang berjuang karena beliau disabilitas akibat ditabrak truk. Jadi, abis ini ya, kita akan ceritakan bagaimana perjuangan kisahnya seorang disabilitas muda akibat ditabrak truk. Jangan kemana-mana, cuma di Para Malaikat di Sekitar.